Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kami hormati Ibu Yunita selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pancasila, dan yang kami banggakan kepada seluruh teman-teman dari kelas A Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 Pancasila yang beranggotakan Anastasia Salsa Nabila, Azizah Ayunintias, Anis Yuliana, dan Melda Safitri akan membawakan tema presentasi pada pagi kali ini, yaitu dengan tema pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip ditinjau dari segi intrinsik. Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren, dan koresponden. Yang kedua yaitu prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik. Dari segi ekstrinsik, Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal. Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heterogenitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi yang pertama yaitu masalah sumber, yang kedua masalah tafsir, yang ketiga masalah pelaksanaan, yang keempat masalah apakah pelaksanaan Pancasila itu subjek atau ceng, yang kelima yaitu problem, evolusi, dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut akhirnya mengundang perdebatan yang sangat dengan kepentingan pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan sumber hukum, dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik. Jalur akademis yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, teologis, maupun filosofis. Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan melalui jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Melda Safitri. Melda Septiani akan memaparkan materi mengenai prinsip intrinsik dalam pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Pancasila hanya akan memiliki arti jika warga negara Indonesia mau memikirkan dan melaksanakannya. Maka, untuk mengartikan Pancasila dibutuhkan berbagai pemikiran. Pemikiran dimaksudkan usaha merenungkan secara serius untuk menggali pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang akhirnya diformulasikan dalam suatu konsep atau teori. Ditinjau dari segi intrinsik atau segi ke dalam, prinsip-prinsip dalam pemikiran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu koheren, konsisten, dan koresponden. Koheren berasal dari bahasa Latin cohaerere, berarti lekat satu dengan lainnya. Artinya, satu sila harus terikat erat dengan sila yang lain. Prinsip koherensi ini dalam pemikiran Noto Nagoro dikenal sebagai prinsip kesatuan organis dan tata hubungan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sifatnya yang organis. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam pelaksanaan Pancasila tidak sempurna jika hanya memilih salah satu sila dengan meninggalkan sila lainnya. Kedua, ada konsisten, atau bahasa Latinnya consistere, berarti berdiri bersama, sesuai, harmoni, hubungan logis. Maksudnya pelaksanaan Pancasila
seharusnya berdiri bersama, sesuai, harmoni, dan memiliki hubungan logis dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, nilai-nilai pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 harus dijabarkan secara konsisten ke dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan perangkat hukum di bawahnya. Ketiga, ada koresponden. Koresponden berasal dari bahasa Latin com, berarti bersama, respon berarti menjawab. Cocoknya praktik dengan teori, kenyataan dengan ideologi, senyatanya atau desain dengan seharusnya, desolen, isi atau material, dan bentuk atau formal, dan lain-lain. Sebagai contoh, saat tradisi pengambilan sumpah jabatan yang selalu dilafalkan akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan lain-lain. Namun, dalam kenyataannya, setelah menjabat, sumpah itu hanya berhenti dalam kata-kata, tidak tercermin dalam perbuatan. Prinsip ini menuntut ditatanya kembali berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat mencapai tujuan ideal negara. Berbagai kegagalan pelaksanaan Pancasila ada beberapa kemungkinan ditinjau dari prinsip ini. Kemungkinan pertama, salah satu di antara teori atau praktiknya yang salah. Kemungkinan kedua, keduanya salah, artinya teori dan praktiknya salah. Hal ini menyadarkan ke kita bahwa Pancasila seharusnya dianggap sebagai nilai-nilai yang dinamis, yang senantiasa berdialog dengan nilai-nilai yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Interaksi antara idealitas dengan realitas, teori dengan praktek, ini justru akan berdampak positif. Satu pihak teori akan berkembang karena dirangsang dengan data dan fakta baru. Lain pihak masalah yang muncul dalam pengalaman konkret maupun dibantu pemecahannya dengan teori-teori yang relevan. Kecenderungan lama yang menganggap jika ada kegagalan dalam pelaksanaan Pancasila dengan mencari kambing hitam atau oknum kiranya tidak perlu lagi terjadi. Kegagalan harus dimaknai sebagai kritik atas ketidaktepatan teori dan sebaliknya. Kenyataan yang tidak benar harus ditata dengan konsep atau teori yang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Melda yang telah menyampaikan materinya. Berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Saudari Anis. Saya Anis Yuliana akan memaparkan materi mengenai prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik. Yang pertama yaitu penyalur kepentingan horizontal. Kepentingan horizontal maksudnya adalah kepentingan dari segenap komponen bangsa yang pluralistik di antara sesama warga negara. Ditinjau dari pluralitas yang tercermin dalam suku, agama, ras, dan golongan. Keberpihakan pada salah satu komponen akan berakibat reaksi dari komponen masyarakat yang lain. Contohnya yaitu perlakuan diskriminatif terhadap salah satu agama di Indonesia yang akhirnya mengundang konflik berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban di Maluku. Kasus konflik antar etnis Madura dan Dayak di Pontianak dapat pula dianggap sebagai contoh konkret tidak diterapkannya prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu penyalur kepentingan vertikal. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melaksanakan Pancasila harus memperhatikan adanya berbagai kepentingan yang sifatnya vertikal. Misalnya kepentingan antar warga negara dengan penyelenggara negara, orang miskin dengan orang kaya, buruh dengan majikan, minoritas dengan mayoritas, dan lain-lain. Contohnya yaitu kasus penjarahan yang terjadi pada masa reformasi tahun 1997 di berbagai daerah di Indonesia seperti Solo, Jakarta, Medan, dan lain-lain. Itu semua akibat akumulasi dari berbagai kepentingan yang selama ini tidak terartikulasikan dan tidak ditangkap oleh para penyelenggara negara. Contoh lainnya yaitu kecemburuan antara si miskin dan si kaya, antara kepentingan buruh yang dilanggar oleh pengusaha yang berkolusi dengan penguasa.
kasih kepada Anis Yuliana yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Anastasia Salsanabila. Saya Anastasia Salsanabila akan memaparkan materi mengenai jalur-jalur pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Yang pertama, jalur pemikiran politik kenegaraan. Jalur pemikiran kenegaraan ini memiliki kemiripan dengan jalur pelaksanaan objektif dalam pemikiran Noto Nagoro, yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik. Penyelenggara negara memiliki peranan penting sebagai pengemban misi ini. Penyelenggara negara tersebut, baik lembaga tertinggi negara atau MPR maupun lembaga tinggi negara lain seperti Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK, serta berbagai pemerintahan di bawahnya. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan dalam memandang hukum sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pemikiran akademis. Tidak semua permasalahan mengenai Pancasila dapat dipecahkan melalui politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik serta saran bagi pelaksanaan Pancasila. Jalur itu adalah jalur akademis. Sejarah pemikiran Pancasila menunjukkan adanya berbagai kompleksitas dan heterogenitas dalam pendekatan intelektual mengenai Pancasila. Pendekatan intelektual ini dipelopori oleh Noto Nagoro dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang mencoba menjelaskan Pancasila secara ilmiah populer. Langkah ini juga dilanjutkan oleh Drijarkara yang mencoba membahas Pancasila dari aspek filsafat eksistensialisme. Setelah itu, mulai bermunculan beberapa pemikir mengenai Pancasila. Kemudian, selanjutnya, hubungan pemikiran politik. Hubungan pemikiran politik kenegaraan dan pemikiran akademis. Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya, terkadang berbagai kebijakan justru kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pemikiran akademis dengan fungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya, kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi demi materi telah selesai kami sampaikan. Untuk itu, kami dari kelompok 8 Pancasila dari kelas Akuntansi Syariah A IAIN Syekh Nurjati Cirebon pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.